padi yang menggunakan teknologi IPAT Eco kalau sudah berumur 45 sampai 70 hari atau setelah tangkai padi itu muncul, di mana padi itu isinya masih susu sampai keras, itu lahan yang ditanami padi harus dipenuhi dengan air. Jadi kasarnya padi itu tidak boleh kekurangan air selama masa pembentukan buah. Kenapa? Gunanya untuk memaksimalkan keluarnya hasil yang dihasilkan oleh tanaman padi tersebut dan menghasilkan buah yang lebih bobot dan juga lebih banyak. Kenapa? Karena airnya, karena padi membutuhkan energi yang banyak untuk memaksimalkan hasil buah dan isinya. Bisa? Wis. Bisa nih? Ini sudah benar, daunnya kaku-kaku, tidak ngelentreh begini ya, karena kalau ureanya terlalu banyak ini pasti ngelentreh begini. Sudah bagus untuk penanaman yang pertama. Terus di sini dikasih kayak kacang panjang, kayak tanaman-tanaman yang ini istilahnya apa sih ya? Ya bentuknya sayuran. Sehingga orang tidak terbiasa lewat di galengan ini karena ada tanamannya, betul ya Pak Daniel. Orang kalau mau lihat pasti lewat yang di kalen ini. Selalu lewat di tempat bedengan ini sehingga apa? Tanahnya semakin padat. Airnya bisa tahan lama. Dan itu Daniel. Kalau di dalam jarak begini rata-rata 40 aja atau 50, dua tanaman ini berarti anak semuanya kan 100. Nah kalau konvensional ini kan ada 3 tanaman Pak, satu lagi di situ ya. Yang rata-rata kita sudah hitung 15 anakan. Nah kalau kita hitung 15 kali 3 kan cuma 45. Iya. Sehingga secara matematika jelas panennya nggak mungkin menang dengan yang ini, putus Pak. Ini penyemprotan masih dilakukan ya, Iya. 10 hari sekali. Ini sudah berapa? 3 kali menyemprotnya ya? 5 kali. Sudah ganti yang bunga buah berarti? Iya. Oh ya, sudah benar. Jadi konsepnya di daun itu bukan konsepnya di semprotan bunga buah itu untuk menambah, bukan untuk menambah buah loh Mas. Tetapi untuk memberikan bobot buahnya saja. Kalau yang ABG daun itu memang untuk memperbanyak rumpun ini anakan. Jadi kalau kita lihat yang konvensional seperti itu, bandingkan coba dilihat konvensional. Kalau konvensional anakan ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anakan Pak. Ini satu rumpung, sehingga kalau dijumlah 15 kali 3 cuma 45. Itu pun kalau tanamannya juara, tidak semua keluar uli. Nah itu di satu tempat saja sudah 50 Pak, gimana mau menang? Kalau di 2 tempat sudah 100 Pak, ini cuma 45, 2 kali lipat. Sudah penggunaan pupuk kimianya berkurang 50%, pemakaian bibitnya hemat 70%, tetapi panennya bisa sampai 2 kali lipat. Yang luar biasa ya. Dan dibilang gagal sih enggak Pak Daniel. Besok bisa dilihat begitu ini muncul tanaman muncul buahnya Pak, saya yakin aman-aman saja. Karena apa? Kuat. Kalau sampai terjadi hama tikus sekalipun ini akan aman sendiri. Karena apa? Batangnya keras. Kan itu. Nah kalau misalkan biasanya waktu awalnya diserang keong, untuk mengkondisikan keong itu sebenarnya gampang juga. Dari bedengan ini, di salah satu ujung sudutnya kita berikan dedaunan seperti daun pepaya misalkan, daun pisang. Keong itu tidak mungkin jalan-jalan ke sana Mas, dia akan ngumpul semua di sini.
tinggal malamnya kita ambil lah. Kalau mau di sate ya bisa, mau dibuat di jalan kan nggak perlu ngambilin satu-satu padahal sudah ngumpul semuanya. Kita langsung antisipasinya. Itu kalau sampai di umur 30 aman, kesananya ya pasti aman. Tapi di kala rusaknya sudah umur 40 ya susah Pak, mau benerin lagi kan itu. Ini bagus ya. Kalau ini bagus, ini kerjaan pertama sudah luar biasa Pak. Baru pertama. Nanti kalau sudah ketiga Pak Dane baru bisa lihat anak-anak ini bisa sembuh sampai 120 sampai 130 anakan. Yang saya terapkan begini juara semua kok Pak. Banyak petani-petani saya ini yang rajin tetap mempertahankan ini, yang tidak rajin menanamnya seperti ini, tetapi semprotannya tetap pakai yang namanya APG. Ini Pak Dane. Ini kan banyak yang kopong Pak. Iya. Nggak ada isinya. Makan burung. Enggak, memang kosong Pak Daniel. Beda dengan ini kan masih isi semua nih. Jadi apa? Nah ini sudah benar. Dalam kondisi keluar beras gabah begini, itu sudah harus dipenuhi air terus Pak Daniel. Bedengan sana nggak perlu dinaikkan semuanya. Jadi apa? Memang membutuhkan banyak air saatnya. Tapi kalau dari awal tanam, padi itu bukan tanaman seperti eceng gondok Pak Daniel. Bukan tanaman air kan seperti itu. Nah petani kadang-kadang salah kaprah, begitu ditanam dikasih air berhari-hari jatuhnya kan kuning, sudah rugi waktu kurang lebih 10 hari karena harus kembali hidup lagi. Ini misalkan kita lihat dari satu rumpun ini aja lah Pak. Dikit ya. Nah ini yang keluar ulinya ada berapa? Kalau dihitung juga nggak sampai 10 Pak Daniel. Iya, memang sedikit ya. Nggak sampai 10. Terus begini, ini kalau saya kan saya kasih garisan juga Pak Daniel. Antara batang di sini sampai di sini itu kalau padi umumnya gini boleh dites nanti diukur. Paling panjang 25 cm sampai 27 cm Pak Daniel. Ini boleh dihitung nanti dipakai garisan. Tetapi yang pakai IPAT BO nanti boleh diukur juga Pak, panjangnya bukan segini, sekitar 35 cm. Jumlah gabahnya ini nanti boleh dites juga dihitung. Ini hanya kurang lebih 200 sampai 225 lah paling Pak. Paling banyak butir gabahnya. Untuk yang di IPAT BO itu paling jeblok 250 butir gabah per uli begini. Ini namanya uli Pak Daniel. Nah, terus kalau untuk ABG bunga buah itu untuk menambah beban berat ini. Jadi harus ditambah, kalau ditimbang lebih berat ini daripada yang konvensional. Membantu panjangnya ini dan banyaknya butir dari apa ya Mas? Mutlak dari ABG daun. ABG daun. Ya, ABG daun itu satu, memperbanyak rumpun Mas. Makanya kalau gelombang cinta biasanya tongkolnya cuma satu ya, dari bawah keluar daun begitu. Coba lagi dengan ABG daun, pasti timbul rumpun Pak. Pakai pupuk yang lain tidak akan pernah timbul rumpun. Jadi konsepnya memang memperbanyak anakan satu, termasuk memperbanyak buah. Nah, ABG bunga buah itu fungsinya hanya untuk menambah bobot. Nah, banyak yang salah. Dikasih ABG bunga buah yang banyak, tujuannya biar buahnya banyak kan? Salah. Buah banyak itu sudah ada dikondisikan di ABG daun, sehingga sebetulnya tidak pakai bunga buah sekalipun tidak apa-apa Mas. Cuman kan bobotnya kan kurang. Ya percuma punya beras banyak kalau ditimbang remyang, terus kemudian pecah-pecah Pak. Kalau diseleb ini gabahnya pecah-pecah. Kan itu. Tanya kalau kenapa orang nanam rojo lele? Karena buahnya besar-besar, betul ya. Tetapi kalau tidak dikondisikan dari awal dengan baik, ya bisa lah. Ya jangan dimusuh dari tanah-tanah misalkan Jawa Barat. Nah, tekstur tanahnya sana berbeda dengan sini Pak. Jangan disamakan dengan Delanggu, karena konsep pertaniannya memang diperhatikan dengan baik. Jangan disamakan dengan Sragen. Dinas Pertaniannya proaktif sama pertanian. Itu sudah hemat pupuk kimia Pak, mengurangi 50%, kemudian hemat bibit sampai 70%. Tapi prosesnya adalah menuju ke organik, sehingga di masa tanam ke-3, ke-4, ke-5 nanti itu insya Allah sudah nggak pakai kimia lagi.
murni mau dikuaduk pakai kompos doang pasti berbuah. Tetapi untuk saat sekarang, misalkan ini bubur pakai kompos saja, nggak usah pakai kimia, ya insya Allah subur Pak. Daunnya lebar-lebar sampai hijaunya tebal, cuma nanti ngelentreh-ngelentreh gitu. Akhirnya apa, nggak berbuah Pak. Ya adalah buah 1-2 wajar, tapi kan tidak sesuai harapan. Seandainya dia hanya pakai tahap 1 pemilihan biji pakai telur, Ini lebih bagus. Ya. Terangnya Hanya lebih itu bagus. aja. Ya, Lebih bagus. lebih bagus dibanding yang tidak dipilih kemarin. Nah itu nanti kan bisa didata Pak. Ada peningkatan, pasti ada peningkatan. Jadi hasil panen itu ditentukan satu olah lahan Pak Jani. Kalau lahannya benar, itu panen sudah dipastikan naik berapa persen sampai 3-4%. Kemudian cara pengelolaan lahannya benar, itu bisa mempengaruhi sampai 2-3%. Terus kemudian pemupukannya benar, itu naik lagi Pak Jani. Perlakuan ke padi sendiri asal benar pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah untuk 1 hektar tanah di Indonesia rata-rata Mas, yang tanah keras sawah loh, bukan yang di tanah berpasir macam-macam. Itu dulu rata-rata tembus di antara 16 sampai 18 ton untuk panennya. Sekarang mana ada, paling 8 ton, paling 7 ton. Iya. 1 hektar. Ya. Tenaganya Pak cukup. Nah, itu. Kan kalau misalkan kita tanam IPAR PO ini kan membentukkan tiap 3 meter ada Parit, ya. Nah, kebetulan kalau seperti ini, kalau di tengah untuk menaikkan paritnya itu gimana? Soalnya kan tanahnya sudah agak rata dengan yang di sebelahnya. Kalau di pinggir bisa pakai tanah yang ini, gampang tuh. Oke, begini Pak. Di sana kan ada parit ya Pak ya. Ya. 3 meter dipariti. Ya, Kemudian 3 meter diparit. pariti lagi. Sebetulnya fungsi parit ini untuk menyimpan air saja Pak. Bedengan itu sebetulnya kan di pinggirnya Pak. Jadi begitu bedengan itu ditinggikan, airnya masuk. Yang misalkan masuk dari sini kemudian di sana ditutup agak tinggi, otomatis yang di tengah kan kena air juga. 1. Yang kedua, biasakan untuk merawat tanaman ini, misalkan nyemprot, lewatlah paritnya Mas. Jadi walaupun di tengah, asal jenengan selalu lewat situ, Ya. pasti akan menjadi dalam. Betul ya? Keinjek Ya, terus. ya, ya. Nah yang kedua, kalau memang terlalu dangkal, kali-kali lah diimpu lagi Pak. Tahu diimpu ya? Diimpu itu ya pakai tanah naikin lagi Pak. Sambil dinyek-nyek. Tujuannya apa? Biar padat tanahnya, bisa menyimpan air. Tapi kalau sini kondisi airnya sudah luar biasa baik. Kurang dalam ya paritnya. Sebetulnya menurut ukuran sih minimal 30 sampai 40 cm Pak Daniel. Itu aturannya. Ada. Tetapi kan ini baru sekali Pak. Tapi Dulunya ada pasti ya. Dulunya sampai 30 cm waktu awal pertama bikin. Tetapi kan melurut. Ya saya yakin karena di sini ada tempat kering, jenengan kalau jalan lewatnya sini, nggak diparit. Ya, pasti. Nah makanya kenapa tanah ini harus dihabiskan sampai di sini. Maksud saya jalannya jangan lewat di galengan Pak, lewatnya ya di paritnya ini sehingga tambah nyek-nyek lah. Oke baik, kita lanjutkan lagi Pak besok di umur-umur 60-an 70 Pak.